Semuanya. Ya, terima kasih sudah bersedia ke ruangan ini pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian Niki Suhutiang, Pak Nyoman Hadi Purnama selaku fasilitator nasional untuk pengembangan kompetensi guru BK. Baik Bapak Ibu, Om Swastiastu. Demi kelancaran kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi pada kesempatan hari ini izinkan Tiang selaku calon fasilitator daerah Karangasem menyampaikan implementasi berbagi praktek baik terkait dengan 7 jurus BK hebat di SMP Negeri 2 Rendang. Jadi kemarin bulan September Tiang mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi BK bagi guru di Kabupaten Karangasem. Jadi di sana Tiang mengikuti pelatihan untuk calon fasilitator daerah Karangasem. Di sana Tiang dilatih bagaimana terkait dengan menerapkan 7 jurus BK hebat. Jadi apa itu 7 jurus BK hebat? Nanti kita akan bercerita bersama. Jadi mohon izin Tiang di sini tidak menggurui, tetapi Tiang hanya ingin berbagi pengalaman Tiang dan nantinya kita bisa bersama-sama menerapkannya di sekolah. Jadi kegiatan ini, 7 jurus BK ini tidak hanya diberikan kepada guru BK saja, tapi nanti akan diberikan juga pelatihan kepada guru mata pelajaran. Nih Bapak Ibu, nih. Nah, jadi sebelum lanjut ke materi, sebagai bahan refleksi kita sebagai seorang guru, mari kita bersama-sama menonton sebuah video Bapak Ibu. Bagaimana? Ibu mau tanya. Tapi nggak ada. Mana tadi kan? Tapi mau Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Mau cengengesan jawab. Dari mana? Toilet, Pak. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Kantin, Pak. Dari kantin, ngapain jam sini di kantin? Kapan, Pak? Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor. Ya, sekarang masuk. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Ibu janji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa terlambat? Udah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu lari Pasar. dulu. 5 kali.
Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Randy. Saya, Pak. Andi. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Benar, kamu selalu. Ayo. Kamu udah latihan, Kak? Terima kasih guruku. Karenamu, aku bisa berlari meraih prestasi. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your note. Ya, jadi Bapak Ibu dari video tadi sekian menit di sekolah kita ada pasti kejadian yang sama persis seperti itu, nggih. Nah, seperti apa pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru? Mungkin ada yang sudah puluhan tahun, kemudian ada yang baru juga, nggih. Mari kita bercerita terkait dengan pengalaman yang Bapak Ibu guru pernah hadapi di sekolah ini maupun dimanapun selama menjadi guru ketika mengajar. Ya, kita coba Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu melalui link yang bagikan nih di grup SMP nih lewat Mentimeter. Coba ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, seperti apa situasi dan kondisinya ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Sudah dikirimkan linknya di grup SMP nih. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah. Iya. SMP 2. Ya. Itu dah linknya. Silakan diceritakan seperti apa pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru ketika mengajar anak-anak di kelas, seperti apa situasi dan kondisinya. Kenyataannya ya Bapak Ibu,
Nah, udah ada yang menjawab nih. Situasi kelas yang dipenuhi murid yang beragam, murid yang aktif, murid yang tidak fokus belajar, dan murid yang menjahili temannya. Kemudian ada lagi responnya, situasi bervariasi, kadang menyenangkan dan terkadang menguji kesabaran serta kreativitas kita untuk menghadapi situasi tersebut. Ayo, ada lagi Bapak Ibu, silahkan dibagikan pengalamannya. Udah, Pak. Udah, Bu. Terbatas. Iya, 200 karakter. Nampaknya banyak sekali pengalaman yang diceritakan nih sama Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak sekali. Kondisi kelas ketika mulai mengajar, jika jam 1 sampai 4, siswa masih terlihat energi dan kadang agak ribut. Namun jika pembelajaran pada jam 5 sampai 8, suasana siswa sedikit lesu dan nampak bermalas-malasan. Pengalaman mengajar anak-anak dulu, nakalnya masih bisa dikasih tahu, beda dengan anak-anak sekarang, kenakalannya tidak bisa ditolerir. Sangat situasional, sangat beragam, baik dari peserta didik maupun dari keadaan guru. Intinya kita harus tanggap. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, jadi sudah banyak sekali pengalaman Bapak Ibu selama mengajar di sekolah, mengajar anak-anak kita. Dari berbagai pengalaman tersebut, yang yakin Bapak Ibu sudah bisa mengatasi maupun menyesuaikan dengan kondisi anak-anak kita dari zaman dulu mungkin sampai zaman sekarang. Dari kurikulum lama jadi sampai kurikulum sekarang di kurikulum Merdeka. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah menceritakan pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru di sekolah ini maupun di sekolah lain. Nah, kemudian dari pengalaman dan cerita yang Bapak Ibu ceritakan tadi, apa tantangan yang pernah Bapak Ibu temukan sebagai guru ketika mendampingi murid dalam belajar? Ya, apa tantangan besar yang pernah Bapak Ibu temui atau hadapi ketika mendampingi dan ketika mengajar murid di kelas? Ada yang bisa memberikan saya sedikit cerita atau pengalamannya? Mungkin dari Pak Ngasarjana. Baik, terima kasih dari Bu Dewi atas waktunya. Jadi tantangan yang sering ditemui adalah sebagai guru ya, selama ini ya karakter siswa itu semakin berubah. Yang dulu mungkin kita sama mengalami, dulu siswanya itu masih bisa kita karakternya masih bisa dibina. Sekarang itu semakin susah.
mungkin karena juga perkembangan zaman teknologi yang saat ini sudah sangat pesat, sedangkan kita mungkin saja belum siap menerima hal tersebut, sehingga dalam hal ini siswa itu sepertinya kebablasan. Nah, sulit sekali karakternya. Sering kali temui siswa sudah diperlakukan berkali-kali, tapi mereka itu seperti susah untuk merubah apa yang menjadi karakter mereka. Jadi dalam hal ini mungkin kita itu harus lebih keras dalam berusaha ya, untuk merubah karakter siswa tersebut ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh menyerah dalam hal ini, bersama-sama untuk memperbaiki hal tersebut, sehingga apa menjadi tujuan dari negara kita membangun generasi emas ini bisa tercapai. Mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Ngasarjana. Jadi seperti itu katanya tantangan yang kita hadapi di masa sekarang. Bagaimana caranya mendidik karakter anak, terutama di zaman era sekarang ya. Mungkin jauh berbeda dengan karakter anak-anak di masa sebelum tahun 2000-an. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, coba Tiang ingin bertanya lagi sama guru Tiang, mungkin dulu pernah Tiang itu diajar nggih, Pak Mangkunadi, mungkin sudah puluhan tahun beliau menjadi guru. Tapi tantangan terbesar. Menurut dia tantangan pertama adalah dari dalam diri saya sendiri. Kadang-kadang kita terlalu idealis, kita dicukupi dengan strategi pembelajaran yang katakanlah yang lumayan tidak sulit untuk diterapkan di kelas. Itu tantangan satu. Tantangan kedua yang datang dari dalam diri, kadang-kadang malas, kemudian melihat siswa yang tidak bernuang napi-napi, di sana kita kadang-kadang putus asa. Nah, itu tantangan itu membuat kita marah. Putus asa, marah, itu yang ada dalam diri, sehingga kita menyampaikan materi di kelas itu tidak terstruktur. Kadang-kadang kita tidak memaknai keragaman siswa, baik dari segi kemampuan, kondisi ekonomi, dan seterusnya. Seolah kita nanti di kelas itu mempunyai sepenuhnya keadaan siswa. Itulah yang menjadi tantangan yang paling berat bagi kita. Tapi seiring dengan umur ya, mungkin kita lebih memahami tentang kehidupan yang lebih dalam, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan kepada siswa. Itu apa sih? Suksema Pak Mangkunadi. Jadi tantangan terbesar atau yang menjadi tantangan bagi beliau adalah dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian usaha agar kita itu bangkit dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi anak-anak kita. Nah, mungkin dari ibu-ibu nih, rekan Tiang di Guru BK, apa tantangannya terbesar pernah dihadapi Ibu? Aduh, tantangan saya banyak sekali ya. Nah, terima kasih ya Bu Dewi rekan saya di Guru BK ya. Sama seperti terima kasih atas kesempatannya. Sama seperti yang disampaikan tadi teman saya. Terlebih lagi guru saya, mereka berdua, Pak Ngasarjana sama Pak Mangkunadi. Benar seperti yang dibilang Pak Ngasarjana ya. Tantangannya itu karakter siswa yang sekarang sama yang dahulu itu jauh sangat berbeda ya. Kalau mungkin dulu itu sepertinya lebih menghormati gurunya. Takut dia keluar kalau memang belum datang, gurunya nggak berani keluar. Itu pengalaman saya dulu waktu saya jadi murid. Kalau sekarang berbeda ya, lebih ke benar dari Pak Mangkunadi, lebih ke mengontrol emosi ya. Kalau saya ya mungkin dari teman-teman yang lain, saya memang agak sulit mengontrol emosi ketika menangani siswa karena dilihat dari karakter siswanya ya. Hampir setiap hari membuat masalah, ada aja masalah yang dibuat oleh siswanya. Kalau saya ya, menurut saya dari pengalaman saya ini ya selama menjadi guru, mungkin lebih ke mengontrol emosi ya, biar kita bisa menjaga sikap dalam mengeluarkan kata-kata, memberikan contoh kepada siswa kita. Misalnya lebih
kita dulu disiplinkan diri kita. Kalau kita sudah disiplin, dilihat, kita lebih gampang menyampaikan ke siswa. Kita menjadikan diri kita contoh untuk anak didik kita dalam bersikap, bertindak, berpakaian, dan sebagainya. Ya, segitu aja sih Bu Dewi. Ya. Terima kasih Bu Baktiari. Seperti yang rasa sudah semua Bapak Ibu guru di sini sangat peduli dengan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita, apalagi di SMP Negeri 2 Rendang. Jadi memang betul tantangan terbesar dan terberat yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana caranya kita mendidik karakter anak-anak kita di sekolah, agar berbudi pekerti luhur, kemudian sopan santun, kemudian bisa mengikuti setiap proses di kelas maupun di luar kelas pada saat proses pembelajaran. Jadi pada kenyataannya memang kita dihadapkan dalam situasi yang rumit dalam menghadapi murid kita pada zaman sekarang, belum lagi intervensi dari berbagai pihak gitu nih Bapak Ibu guru nih. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap berusaha ya dalam mengontrol emosi, sabar dalam menghadapi anak-anak kita kenten nih. Nah, bagaimana upaya menghadapi tantangan yang ada? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa strategi yang bisa kita lakukan? Sebelum saya berbagi praktik implementasi 7 jurus ini. Mungkin dari Pak Winyane, apa kira-kira upaya yang bisa kita lakukan? Baik, terima kasih banyak Bu Dewi atas kesempatannya. Jadi ketika kita melihat tantangan, ketika kita sebagai seorang guru di kelas, tentu hal pertama yang kita harus perhatikan, yang pertama itu adalah kita masuk ke kelas dulu. Setelah masuk ke kelas, kita melihat seperti apa sih keadaan kelas. Karena murid kita itu sebenarnya adalah murid yang beragam, yang unik, yang memiliki bakat, minat yang berbeda. Sehingga keberagaman murid itu sebenarnya menjadi salah satu hal yang perlu kita kenali. Jadi ketika kita mengenali apa yang menjadi masing-masing minat dan bakat mereka, maka di sanalah kita mulai merancang suatu strategi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Mangku kemarin. Kalau kita merancang sebuah pembelajaran tetapi kita tidak masuk ke kelas dulu, maka kita tidak akan tahu seperti apa sih potensi yang dimiliki murid. Nah, salah satu halnya yaitu kita harus kenali dulu seperti apa kondisi siswa yang ada di kelas. Dan juga saya sangat menarik menyimak tadi video yang disampaikan salah satu guru olahraga, dia mengetahui oh ternyata anak tersebut memiliki bakat di bidang olahraga dan sampai menuntunnya menjadi juara. Nah, itulah yang perlu kita ketahui atau kita lakukan sebagai seorang guru, bagaimana kita mengenali dulu potensi yang ada di dalam kelas. Setelah itu kita membuat rancangan program. Setelah rancangan program sudah dibuat dalam bentuk modul ajar atau RPP, kita laksanakan biar nggak hanya sekedar program modul ajar, tapi prakteknya di kelas kita tidak lakukan. Setelah kita melakukan praktek tersebut, kita lakukan refleksi. Jadi sejauh mana sebenarnya kegiatan pembelajaran yang kita sudah lakukan di kelas, sejauh mana murid bisa memahami pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, persis sama yang disampaikan tadi oleh Bu Baktiari, kalau di Ki Hajar Dewantara, kalau nggak salah, yang pertama itu ya, guru itu harus menjadi contoh teladan. Jadi kalau kita sudah menjadi contoh, menjadi teladan, kita masuk ke kelas pun, murid pun akan menyimak dengan baik. Karena kita menjadi teladan, tapi kalau kita tidak menjadi teladan, ingarsu ya, ingarsu. Nah, ingarsu suntulodo, di depan kita memberikan contoh. Dengan memberikan contoh lah, kita bisa menginspirasi murid kita. Kan kemarin sempat kan 4 guru tuh, yang terakhir kita harus menjadi inspirasi kepada murid kita semua. Nah, itu saja. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi pada intinya kita harus lebih mengenal seperti apa siswa kita. Sepakat seperti itu Bapak Ibu nih. Sekali lagi Tiang tidak menggurui di sini, tetapi mari kita belajar bersama, saling berbagi dan saling berkolaborasi ke depannya bagaimana kita bisa mewujudkan
sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Begitu sekarang program dari Kemdiknasnya ya. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan dari pemerintah juga sudah menggelontorkan 7 jurus BK Hebat. Jadi ini merupakan program dari Kemdikdasmen. Jadi upayanya bisa dilakukan melalui program 7 jurus BK Hebat ini. Apa saja 7 jurus itu? Kira-kira apa itu jurus Bapak Ibu? Pak Pande, apa itu jurus Pak Pande? Jurus apa Bu? Strategi ya? Strategi ya Bu? Apa gimana sih? Nggak konsen Bu? Maaf. Apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu? Jurus, kok bisa jurus ya dipakai katanya? Kenapa nggak cara? Kenapa nggak strategi? Pandangan Bapak Ibu, jurus itu seperti apa? Disuruh bergerak. Menyasar yang tepat, sasaran. Teknik. Betul semuanya. Jadi upaya kita, jurusnya seperti apa? Kayak pendekar itu kan? Pendekar kan punya jurus ya? Kayak Wira Sableng itu pendekar ya. Sama seperti kemarin nanti kalau Bapak Ibu ikut pelatihan 7 jurus BK Hebat ini sangat menarik sekali pelatihannya Bapak Ibu, sama sekali tidak membosankan. Yang 4 hari kemarin di sana ada yang disebut jurus, kemudian kita yang mengikutinya disebut pendekar. Nanti di pelatihan itu namanya padepokan, kita melewati setiap tantangan di setiap jurus itu ginten nggih. Lebih jauhnya nanti mari kita saling belajar lagi nggih. Jadi mengapa harus 7 jurus? Nah, jadi program ini dirancang karena memiliki pendekatan yang holistik dan menyeluruh. Jadi menggabungkan aspek antara akademik, sosial, kemudian belajar dan karir siswa. Dengan tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti dengan tujuan program Kemdikdasmen, yaitu bagaimana kita berusaha untuk membuat sekolah ini aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, kalau di SMP Negeri 2 Rendang ini, sudahkah sekolah kita dikategorikan aman, Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Sudahkah sekolah kita bisa dikategorikan nyaman? Sudah kebanyakan nyaman di sini. Semuanya. Apanya nyaman, Pak Pande? Semua guru dan pegawai nyaman. Oh, nyaman Ya, nyaman tapi dalam arti siswanya yang positif sulit ya. juga. Gini, siswanya. Siswanya yang Banyak tantangannya. banyak tantangan dalam menghadapi siswa ya. Kenyamanan mungkin. Karena kenyamanan, Ya, kenapa? Kenyamanan itu kan karena ada, bisa saya ngomong. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya sedikit minta maaf dulu Bu Dewi, mungkin dikarenakan kelewatan nantinya saya ngomong, maaf dulu. Maaf juga Bapak ya. Ini kenyataan yang saya lihat. Kalau istilah nyaman Bu ya, ada istilah nyaman. Nyaman itu kan banyak. Nyaman yang salah juga banyak. Sama seperti kita melihat tantangan siswa itu kan, kalau kita tidak mengarahkan ke hal yang benar. Memang tugas kita kan seorang guru itu mengarahkan. Kalau generasi sekarang tantangannya banyak untuk mencari siswa atau murid pintar, jangan dulu. Lihat dulu potensi siswanya. Dari karakter siswa, istilah karakter itu kan tingkah laku. Tingkah laku kita dari awal dulu kita arahkan. Istilahnya dulu pernah waktu ada apa namanya, guru penggerak apa namanya. Saya berikan contoh istilahnya, kalau istilah Bali itu kan pengangon bebek. Istilahnya guru itu pengangon bebek istilahnya. Kayak dibilang tidak mengerti yang istilah-istilah itu kebanyakan, kadang mungkin dia karena cenderung di guru seni banyak sekali istilah-istilah itu. Pengawan bebek kita hanya mengarahkan dari belakang. Kalau memang salah mungkin ke pangkungnya itu kita arahkan biar lurus. Oh kamu ini salah kamu. Nah di sana kita seorang pendidik hanya tugasnya mengarahkan biar tidak salah arah siswa kita. Ya, tujuan. Begitu juga saya ada masukan sama Ibu BK. Saya kalau seni kan ada hubungan dengan rasa. Dengan rasa artinya kedekatan kita dengan siswa.
Kalau memperlakukan siswa dengan, kalau zaman dulu kan dikerasin, kalau sekarang dikerasin mungkin mental Pak. Nah, banyak sering yang berbicara sama Bu Dewi, istilahnya kita kan guru olahraga lebih mengerti nih. Ketika kita memantaukan bola, pasti memantaukan bola ke lantai, pasti dia akan kembali ke kita sendiri. Gimana caranya pendekatan ke pelan-pelan kita pantau, dia tidak memantul ke diri kita sendiri. Nah, contohnya kalau menemukan siswa yang bandel, kalau kita bentak-bentak, nah di zaman sekarang pasti dia akan mendendam dulu. Nah, gimana caranya biar ibu yang punya strategi dengan hati ke hati, pendekatan yang benar-benar biar dia lebih mengerti. Poinnya begini, istilah nyaman itu jangan terlalu nyaman. Kita ditugaskan sebagai pendidik, jangan untuk memberikan, di samping juga memberikan ilmu atau yang sangat penting dari apa yang disimak sekarang itu, tantangannya itu mengarahkan siswa biar nggak salah arah. Terima kasih Bu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Pandu, untuk Pak Ibu. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak seperti Tut Uri Handayani begitu ya. Gitu ya. Tut Uri Handayani maksudnya Bapak nih. Ya. Nah, jadi bagaimana kita memberikan teladan, kemudian memberikan penguatan, kemudian memberikan arahan kepada anak-anak didik kita. Kalau mereka salah ya kita arahkan ke yang lebih baik lagi. Dan juga memang betul secara teori kita harus lebih bersabar mengontrol emosi dalam menghadapi karakteristik anak-anak kita yang sekarang memang betul-betul luar biasa ya keaktifan mereka. Jadi mari kita berusaha untuk lebih menyentuh hati mereka sehingga apa yang kita lakukan mereka bisa mengikuti dalam arti positif ya, semua hal yang positif gitu Bapak Ibu sehingga pasti akan tercipta sekolah yang menggembirakan. Mereka akan datang ke sekolah dengan perasaan yang gembira, bukan dengan perasaan terpaksa. Jadi itu intinya. Nah, jadi program 7 Jurus BK Hebat ini digagas oleh Kemendikdasmen sebagai inisiatif terbaru untuk memperkuat peran guru BK di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi diluncurkan dalam rangkaian bimbingan teknis seperti tiang kemarin, sebagai Fasnas, seperti Bapak Hadi Niki sudah Fasnas, kemudian program Niki juga membekali para guru BK serta guru non BK nantinya ke depan programnya pasti akan menyasar guru-guru mapel juga dengan kompetensi praktis agar mampu menjadi pendamping, kemudian motivator dan fasilitator bagi anak-anak didik kita. Jadi sekarang ini memang tugas kita sebagai seorang guru adalah lebih menjadi ke motivator dan fasilitator. Jadi mereka kalau kita biarkan berkembang, kita seperti yang dikatakan Pak Ian Wirnyana tadi, kita berikan mereka ruang untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi di sini juga kita akan membahas di salah satu jurus itu ada nanti yang namanya kenali potensi. Nah, 7 jurus BK Hebat yang dikembangkan itu ada dari jurus 1 sampai 7. Yang pertama itu adalah jurus kenali potensi. Di sana ada asesmen minat bakat. Nah, jadi pendekatan dalam ketujuh jurus ini itu diterapkan dengan metode gamifikasi. Jadi di sana lebih banyak kita mengajak anak-anak untuk bermain tetapi mereka akan memahaminya nanti. Lebih banyak ke sistem gamifikasi. Ya, permainan. Nah, jadi ini jurus yang pertama, kenali potensi. Di sini jurus kenali potensi kita lebih bagaimana mengasesmen minat dan bakat murid. Ya, jadi untuk kenali potensi. Kemudian jurus yang kedua, kelola emosi. Ya, jadi di sini ada pembelajaran sosial emosional atau SEL. Mungkin di guru penggerak kemarin sudah ada juga programnya ini.
Dan pelatihan-pelatihan pembelajaran mendalam juga pasti ketemu ini. Kemudian yang baru saja PPG kemarin pasti juga dapat Kasel, sel ya. Ya Pak Adi Wiguna ya, dapat ya. Nah, jadi di sini dikelola emosi bagaimana kita sebagai guru dan mengajak anak-anak kita mengatur emosi. Saya pun masih belajar Bapak Ibu gimana mengatur emosi. Jadi mari kita sama-sama belajar. Nah, kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Jadi di sini daya lenting. Seberapa anak-anak kita maupun kita bisa kuat dalam menghadapi keterpurukan yang mereka hadapi, tetapi bisa bangkit lagi. Jadi itu daya lenting. Seperti bola, apa namanya Pak Sar? Yang bisa melenting itu. Basket ya, seperti bisa digambarkan seperti itu, daya lenting. Jadi kalau orang sedang mengalami masalah, dia terpuruk, kalau dia tidak memiliki resiliensi dan daya lenting yang kuat, tetap dia akan terkubur. Seperti apa? Bisa bunuh diri, frustasi, depresi. Tetapi kalau kita melatih anak-anak kita untuk bisa menumbuhkan daya lentingnya, resiliensinya, seperti bola basket tadi atau bola bekel itu, dia terpuruk tapi akan bangkit lagi dari keterpurukannya. Jadi itu jurus yang ketiga. Kemudian jurus yang keempat, jaga konsistensi. Ya Pak Pandey ya, kan kayak jurusnya tuh ya, pendekar itu. Itu gimana jurusnya? Jaga konsistensi berarti menjaga keseimbangan ya. Jadi kebiasaan berkesadaran. Bagaimana kita menjaga konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Ya seperti tadi ketika ada jam pelajaran anak-anak ya, kalau tetap mereka mendapat pelajaran, mereka akan sadar bahwa oh ya sekarang saya dapat jadwal ini, saya belajar. Kemudian pagi jam 7 saya kumpul di lapangan. Berarti mereka sudah sadar. Konsisten. Kita pun kalau datang pagi absen jam 7.30 terakhir. Berarti sebelum jam 7.30 secara konsisten kita pasti hadir ke sekolah. Itu contoh-contoh kecilnya. Kemudian jalin koneksi. Jurus yang kelima, jalin koneksi itu ada di sana komunikasi yang empatik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara komunikatif, dua arah, baik dengan rekan maupun dengan murid kita, saling mendengarkan. Itu dijalin koneksi. Kalau komunikasi kita sudah komunikatif, pasti tujuan kita akan tercapai. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Apa nggih bedanya mendengar dan mendengarkan? Ya mungkin dari guru bahasa Indonesia. Ya Bu Sri Asih, apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Baik, terima kasih kepada Bu Dewi. Nah, di sini Bu Dewi menanyakan tentang perbedaan mendengar dan mendengarkan. Ya, kalau mendengar di sini kalau kita misalnya ya berbicara, ya orang lain itu memahami apa yang kita sampaikan. Berarti orang itu sudah mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, kalau mendengarkan, ya, nah di sini kalau tadi dari mendengar yang sampaikan, ketika orang lain berbicara, ya tentang apa yang kita sampaikan, nah itu direspon, berarti dia sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya. Nah dari kata mendengar dan mendengarkan di sini itu adalah saling timbal balik, ya, dengan apa yang disampaikan oleh orang, ya, dengan apa yang diinginkan oleh orang, sehingga kita dan orang yang menyampaikan sesuatu itu bisa timbal balik, merespon apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah begitu kira-kira. Ya mungkin Pak Diputra bisa menambahkan. Terima kasih ya. Itu dari pendapat Bu Komansiasi sudah benar. Saya tambahkan aja. Kalau sifatnya mendengar itu pasif ya. Kalau mendengarkan itu lebih aktif. Itu aja Bu. Oke. Terima kasih.
Terima kasih Bu Komang dan Pak D. Jadi betul sekali perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar mungkin saja kita hanya sekedar lewat saja. Kemudian kalau mendengarkan ada respon di sana, ada terjalin komunikasi dua arah. Baik, terima kasih. Kemudian jurus yang keenam niki, bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Ya, kalau kita di sekolah ini berbicara secara teori, walaupun pada kenyataannya mungkin bisa kita perbaiki lagi, bisa kita tingkatkan lagi kolaborasi kita. Jadi berkolaborasi, bersama-sama, ya kan? Sudahkah kita berkolaborasi selama ini? Berteori aja, Bu. Sudah, dalam prakteknya pasti sudah kita berkolaborasi untuk bisa memajukan bersama-sama sekolah ini agar lebih baik lagi Bapak Ibu. Dengan adanya kolaborasi semua akan lebih ringan. Bagaimana kita sadar untuk bisa berkolaborasi dalam menyukseskan atau mencapai tujuan yang kita targetkan. Jadi dengan kolaborasi. Kalau hanya beberapa orang tanpa dukungan dari yang lain, nggak bisa juga Bapak Ibu. Sama juga dengan mendidik anak-anak kita, kalau tidak bisa kita berkolaborasi dalam menertibkan anak-anak, tetap aja. Dan yang terakhir, menata situasi. Jurus menata situasi ini, di sana kita diajarkan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan itu. Nah, dari kelima jurus itu, kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, itu kita bisa lebih ke anak-anak, arahnya ke siswa. Kalau sudah dikolaborasi dan menata situasi, itu adalah kita di sekolah ini, ya Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi dari ke-7 jurus itu yang saya implementasikan di sekolah kita itu adalah jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Seperti tayangan video tadi, refleksinya bahwa kita sebagai guru dalam menghadapi anak-anak kita, mereka adalah anak-anak yang beragam. Setiap anak memiliki keunikannya sendiri. Benar Bapak Ibu? Seperti kita sekarang menghadapi beberapa anak, ya, tapi dia memang betul-betul unik, kayak si Adri itu ya. Walaupun dia seperti itu, tapi dia punya keunikan dan potensinya. Jadi mengapa saya memilih jurus 1? Karena dalam jurus 1 ini, sebelum kita mengarahkan ke jurus lain, kita harus tahu dulu seperti apa potensi yang dimiliki oleh anak-anak, baik minat maupun bakatnya. Jadi alasan saya memilih jurus 1 ini adalah karena bisa membantu menemukan jalur yang paling sesuai dengan minat bakat yang pada akhirnya meningkatkan peluang sukses di karir mereka, baik gaya belajar dan lain sebagainya. Nah, jadi apa urgensinya? Dikenali potensi ini adalah terkait dengan asesmen minat dan bakat. Jadi urgensinya sendiri mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Kemudian di dalam asesmen minat bakat ini bisa kita gunakan tes Holland-Riasek namanya. Jadi di sini ada tes kemampuan atau karir bisa mengetes apa karir yang cocok untuk anak-anak. Kemudian multiple intelligence, yaitu identifikasi modalitas belajar unik. Jadi terkait dengan kecerdasan. Kemudian yang terakhir adalah tes gaya belajar. Jadi kita bisa menyesuaikan di sini strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitif. Di gaya belajar ini kan ada 3 jenis gaya belajar. Gaya belajar apa aja Bapak Ibu? Visual, auditori, dan kinestetik. Betul. Nah, jadi ini yang Tiang implementasikan. Jadi jurus kenali potensi ini Tiang implementasikan bersama di layanan BK, di layanan klasikal, dengan mengambil topik
mengenali potensi diri melalui gaya belajar. Nah, kalau kita bisa menentukan gaya belajar anak-anak, pasti mereka akan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kembali lagi secara teori seperti itu Bapak Ibu, dan alangkah baiknya kalau bisa kita terapkan bersama, pasti anak-anak kita akan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, niki tiang tuangkan dalam modul layanan BK Tiang. Jadi di sini sesuai dengan apa dimensi seperti sekarang kurikulum merdeka ada dimensi profil lulusan, kemudian niki bidang layanannya seperti Kenten, kemudian sama juga apa rasionalnya saya memilih itu pasti sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah niki jadi sama mungkin agak sedikit berbeda susunannya dengan guru mapel . Jadi teknik yang tiang gunakan ada nanti yang namanya ARKA nanti. Capaian layanan tujuan sama juga. Jadi itu. Nah, jadi ketika saya mengimplementasikan jurus 1 itu dalam RPL Tiang memakai metode ARKA. Yang mana ARKA ini merupakan alur pelaksanaan setiap proyeknya, itu ada langkah-langkahnya. Ya, jadi ARKA ini merupakan konsep dari experiential learning. Yang di sana ada tahapan kegiatannya adalah aktivitas untuk A-nya, kemudian R-nya refleksi, kemudian K-nya konsep, dan A yang terakhir adalah aplikasi. Jadi ketika saya melakukan kegiatan tersebut, saya melakukan aktivitas terlebih dahulu dengan anak-anak, yaitu memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak tentang tema yang diangkat. Kemudian refleksi, proses menggali makna dari aktivitas yang telah dilakukan tadi. Setelah merefleksi, baru diberikan mereka konsepnya, konsep dari topik layanan yang diberikan. Nah, kembali tadi terkait dengan gaya belajar yang saya ambil. Kemudian yang terakhir mengaplikasikan bagaimana mereka bisa memahami dan menerapkan dari hasil aktivitas tadi, kemudian refleksi, dan juga setelah mendapatkan konsep dari materi yang diberikan. Nah, ini pelaksanaan implementasi jurus 1 dengan metode ARKA yang Tiang lakukan. Ya, di sana ada aktivitas. Nah, jadi Tiang mengajak anak-anak untuk melakukan tes gaya belajar. Kemudian merefleksi, menggali makna terhadap apa yang sudah mereka lakukan dari tes tersebut dan mengelompokkannya sesuai dengan hasil tes yang mereka dapatkan. Kemudian tahap konseptualisasi di sini saya mengajak anak-anak untuk bersama-sama belajar terkait dengan apa itu gaya belajar, kemudian jenis-jenis gaya belajar, kemudian strateginya seperti apa sesuai dengan hasil tes yang mereka lakukan sebelumnya. Dan yang terakhir mengaplikasikannya dengan mengerjakan LKPD yang sudah diberikan terkait juga dengan gaya belajar, sehingga mereka bisa lebih memahami dan menyesuaikan dengan gaya belajar yang mereka miliki. Enten Bapak Ibu nih, semoga nanti Bapak Ibu bisa juga menerapkan ARKA ininya. Jadi metode ini sangat menyenangkan jika kita lakukan. Nah, bagaimana caranya mengasesmen? Jadi yang Tiang lakukan adalah dengan
mengajak mereka untuk melakukan tes gaya belajar. Oke. Caranya gimana? Mari kita bersama-sama mencoba Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ambil HP-nya. Semua isi paket, kalau enggak pakai WiFi. Silakan buka Google, ketikkan di sana akupintar.id. Ya, di sini silakan Bapak Ibu bisa memilih, nanti bisa juga diterapkan bersama anak-anak nih Bapak Ibu nih di ketika tes awal. Jadi silakan Bapak Ibu pilih tes gaya belajar. Kayaknya macet nih Manu. Ada yang bisa membuka Bapak Ibu? Tes gaya belajar. Wifi. Saya belajar pakai warna sepertinya. Ini ya? Iya. Kliknya ini akupintar saya belajar. Oh. Tes gaya belajar? Yang mana, Bu? Yang ini, Bu. Tes gaya belajar. Ini tes gaya belajar kan. Sepertinya lagi banyak permintaan hari ini untuk giniin aku pintar. Bakat sing simpen sini. Coba man kirimin man. Karena banyaknya yang mengakses tes gaya belajar itu, tapi nanti Bapak Ibu bisa terapkan kepada anak-anak nih. Ketika awal tahun pelajaran untuk mengetahui gaya belajar mereka kan. Kita lanjut pakai tes Riasek aja ya. Yang kirimkan di grup tes Riasek. Nah, jadi di sini pemetaan minat bakat murid menggunakan metode Riasek. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu isikan nama lengkap, kemudian kelas, kemudian baru mulai pemetaan minat. Ya, misalnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu jawab setuju ya, setuju atau lewati kan. Ini ada 42 pernyataan. Nah, kalau tidak setuju silakan dilewati Bapak Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Saya. Ini juga bisa Bapak Ibu terapkan nanti kepada anak-anak untuk mengetahui potensi minat dan bakatnya. Bisa pelan-pelan. Bisa sih.
Lagu itu masuk musik ya? Lagu itu masuk musik ya? Enggak, Lagu musik ya? Enak ya? Ini muridnya aku suka mengerjakan tugas muridnya cita-cita. Bisa nanti diterapkan untuk anak-anak juga pakai tes ini. Sikan nama Pak. Aku suka tidak terlalu kau tidak suka. Mengulik Aku suka menghitung, suka menolong orang. SDM memiliki minat berbeda dengan budaya Sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Nah, jadi ini. Dari kata-kata di bawah ini, pilihlah 8 hal yang Anda rasa paling bisa Anda lakukan tanpa kesulitan. Silahkan dipilih 8, nggih. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Sudah sampai seperti ini? Jadi riase itu R-nya adalah realistik, berarti menyukai kerja fisik dan alat. Kemudian investigatif, yaitu orang yang analitis, riset, berpikir kritis.
Kemudian A-nya itu adalah artistik, kreatif, dan ekspresif. Kemudian S-nya sosial, yaitu suka membantu dan mengajar. Kemudian E-nya enterprising, yaitu memimpin dan berwirausaha. Dan C-nya, riasek C-nya itu konvensional, suka struktur dan ketelitian. Siapa di sini hasilnya lebih cenderung ke R, realistik, Bapak Ibu? Ada? Pak Edi. Investigatif I, yang lebih dominan. Pak Faisal. Kemudian A, artistik. Pak Pandey ini biasanya. Gimana hasilnya Pak Pandey? Apa lebih dominan? Artistik. Artistik. Kemudian sosial. Ada yang hasilnya lebih dominan sosial. Bu Ibu Baktiari cocok nih sosial jiwanya ya. Pak Wina sosial juga. Apalagi kemudian enterprising. Nih Pak Suardike biasanya. Hasil dominan dari tes riasek. Cocok berarti ya. Kemudian ada yang konvensional, suka struktur dan ketelitian. Wah, cocok. Ya. Lebih dominan berarti seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Kalau saya kesimpulan tipe riaseknya SEC itu sosial, kemudian enterprising dan konvensional. SEC. Iya. Nah, jadi bisa dilihat di sana nggih. Bapak Ibu bisa lihat di sana kalau sosial itu memiliki minat bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Kemudian untuk karir atau profesi yang cocok untuk orang yang sosial itu konselor, kemudian perawat, terapis, layanan wisata, public relation, kemudian ke pendidikan. Nanti Bapak Ibu, termasuk saya di BK, bisa menerapkan tes ini untuk anak-anak. Nanti hasilnya kita konsultasi bersama anak-anak. Jadi dengan hasil tes itu kita arahkan nggih, sesuai dengan hasil tes. Jadi itu tujuan dari masing-masing tes ini. Bisa di Bapak Ibu screenshot sebagai kenang-kenangan gitu nggih. Nah itu ya, jadi sama anak-anak kita juga nanti begitu, seperti apa hasil yang didapat. Gak cocok di guru ini. Gimana Bapak Ibu, sudah semua selesai? Sudah ya, sudah disimpan sebagai kenang-kenangan. Ya nanti siapa tahu di kelas bisa Bapak Ibu terapkan itu bersama anak-anak. Saya pun begitu. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, implementasi kepada murid. Ya, jadi hasil asesmen yang tadi itu baik tes minat, bakat, tes gaya belajar, ya bisa Bapak Ibu lakukan di Aku Pintar maupun di tes riasek ini. Oke. Implementasinya kita memberikan mereka alat tes ini, kemudian mereka menjawab soal, kemudian hasil dari tes itu kita asesmen. Ya, hasil asesmen itu kita bisa membantu mengarahkan mereka untuk mencapai karir di masa depan mereka sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak-anak kita. Gitu Bapak Ibu nih. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat gambarnya. Bu Anis bisa diterjemahkan itu bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Jadi di sana ada tulisan for a fair selection, everybody has to take the same exam. Jadi untuk menuju seleksi yang adil, jadi setiap orang harus mengikuti tes yang sama. Jadi tesnya adalah
please climb that tree. Jadi harus tolong kalian panjat pohon tersebut. Jadi seperti itu. Iya. Terima kasih. Jadi di depan Bapak Ibu bisa melihat hewan apa saja? Gajah, kemudian monyet, ikan, penguin, burung, anjing laut, serigala dan yang lainnya. Nah, di sana si guru memberikan tes kepada mereka dengan tes yang sama, yaitu apa? Memanjat pohon. Nah, dari gambar tersebut, apa yang bisa Bapak Ibu nilai? Kengken ya tuh, ngidang menek. Semuakah bisa mengikuti tes tersebut? Gimana Pak Ngah? Terima kasih. Kalau menurut saya kepada semua peserta yang akan ikut tes diberikan tes yang sama kayaknya kurang tepat. Karena apa? Ya jelas kalau kita disuruh melihat pohon kan nggak mungkin. Kemudian kalau kita cari pemenang dalam hal memanjat pohon, pasti situlah yang akan menang. Begitu juga gajah ya, mungkin akan mampu untuk menaiki pohon. Jadi dengan gambaran seperti itu sudah jelas kita bisa menyimpulkan bahwasanya tes yang kita berikan kepada siswa ya setidaknya menyesuaikan dengan kemampuan yang ada atau potensi yang ada pada diri mereka. Ya, gimana Bu Nila, Pak Tut Suardike, gimana pandangannya terhadap gambar di depan? Baik, terima kasih. Dari gambar yang di depan itu mungkin saya agak berbeda pandangannya Ya. sedikit ya. Kalau di depan itu kan binatangnya berbeda. Sudah pasti kalau diberikan tes yang sama pasti tidak wajar itu. Sedangkan kalau di pendidikan muridnya sama, siswanya sama, materi yang kita berikan juga sama. Apakah salah memberikan tes yang sama juga? Mungkin menurut saya tidak bisa kita samakan contoh gambar di depan dengan realita kita mengajar di kelas. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Ngah dan Pak Tut. Jadi betul sekali kalau kita mengandaikan tes di depan, masa gajah bisa manjat pohon, kemudian masa ikan bisa memanjat, begitu juga kera tidak mungkin bisa berenang, kemudian tidak bisa dia terbang, ya kan? Ya nggak Bapak Ibu? Gajah tidak mungkin bisa terbang. Betul sekali bahwa sebenarnya kita pun mengajar anak-anak kalau kita menuntut mereka, kita berikan tes yang sama terhadap mereka, pasti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, betul tidak? Karena mungkin aja ada yang lebih suka ke seni, lebih suka ke mendengarkan, lebih suka ke melihat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamakan secara teori ya, saya berbicara, tidak bisa kita menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu agar sama. Karena mereka memiliki potensi yang berbeda. Tetapi kalau kita memberikan mereka ruang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensi mereka, mereka pasti akan berkembang. Nah, makanya ada sekarang yang namanya deep learning, kemudian sudah ada pembelajaran berdiferensiasi. Kan di sana juga dikelompokkan, betul ya? Kalau diferensiasi itu mengelompokkan ya pada intinya ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang mungkin tingkat kemampuannya akademiknya rendah, kemudian menengah, dan memang ada potensi dia untuk berkembang secara akademik. Nah, lalu bagaimana dengan anak yang tingkat kemampuannya lebih mengarah ke seni atau non-akademik? Nah, marilah kita bersama-sama, kalau saja kita bisa menerapkan itu ya Bapak Ibu,
pasti anak-anak kita akan sukses gitu ya. Kembali lagi saya berbicara secara teori, walaupun secara fakta saya, Bapak Ibu mengalaminya sendiri, pasti ada hambatan dan tantangan di sana. Tetapi ketika kita bisa mengimplementasikan, menerapkannya dengan baik, pasti kita bisa mengarahkan anak-anak menjadi anak yang sukses di masa depan. Itu ya Bapak Ibu nggih. Semoga berbagi praktek baik tiang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan nantinya ke depan mari kita bersama-sama saling belajar. Saya pun belajar, apalagi di sini lebih banyak guru-guru tiang dulu nggih, yang pernah mengajar saya gitu. Saya di sini junior mungkin ya, belum terlalu banyak ilmunya seperti Bapak Ibu dan pengalamannya juga. Jadi mohon bimbingan dan arahannya. Ketika kita keliru, tolong diluruskan. Ya, gitu. Oh ya, bisa kita berdiri sejenak Bapak Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi demikian hasil implementasi jurus 1 yang tiang terapkan di SMP 2 Rendang. Nanti ke depan semoga bisa lebih efektif lagi dengan jurus-jurus yang lain. Tiang mohon dukungan dari Bapak Ibu, tolong berikan masukan, kritik, saran ketika saya pribadi di sini menjalankan kebekaan. Diingatkan, apalagi banyak bapak-bapak dan ibu-ibu guru saya di sini. Bapak Ibu. Akhir kata, tiang sampaikan terima kasih, dan juga jika ada perkataan maupun perbuatan saya baik disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Nah terakhir kita bernyanyi ya Bapak Ibu dengan gerakan. Ini ada jingle 7 jurus PK hebat nih. Jadi gerakannya kiri kanan aja tangannya. Nanti kalau dikenali potensi tangannya begini, kemudian kelola emosi seperti ini, kemudian tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Enten nggih.
Kita cobakan ya. Pak Wasnas bisa ikut juga. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu. Kiri kanan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 kiri, tangan kiri Bapak Ibu. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, penuh menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, sama gurit melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Untuk snack makan siangnya ditunggu sebentar ya. Di dagangnya. Nanti Pak Pande katanya yang order. Sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah sepenuhnya mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Nanti ke depan kita berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Hilangkan semua ketidaksukaan antara rekan. Mari kita bersama-sama membangun sekolah ini. Ya, terima kasih. Sebentar, silakan Bapak Ibu kembali ke aktivitasnya masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.